Mimpi. Semua orang yang mendengar cerita tentang mimpi-mimpiku pasti tertawa dan bilang aku mengada-ngada. Konyol, norak lah. Zaman internet masih aja percaya sama mimpi. Anehnya mimpi itu terus datang dan datang lagi setiap malam. Seakan-akan nyata. Mimpi-mimpi itu seperti guratan di tepi pantai dan hilang tersapu ombak saat aku bangun dari tidur. Ada nama Hamdah dan ada nama Fatimah. Siapa sebenarnya mereka? Aduh, kenapa sih mobil? Itu bannya tiba-tiba kempes. Mana nggak ada bengkel lagi di sini. Oh ya udah, ntar Mang Ucu aja yang ngurusin mobil lo. Masih juga lo mikirin mimpi lo yang gak jelas itu, Brin? Justru karena nggak jelas itu, makanya gue jadi penasaran. Sabrina, mimpi itu kan biasa. Lagian kalau mau tidur tuh bersih-bersih dulu dong. Coba nih ya, lo jadi gue, terus dimimpiin berulang-ulang setiap malam sama mimpi yang aneh. Lo gimana? Iya sih, bete juga ya. Tapi lagian mimpi lo itu kayak sinetron stripping tau gak? Yang jelas. Lo tuh yang gak jelas. Wah, minta menunya Gi. Abis itu anterin gue ke rumah nenek. Iya, ya udah. Mas, Fatimah. kok mimpi? Iya, Nek. Istighfar. Mimpi itu kan bunganya tidur. Tapi ini bukan mimpi biasa, Nek. Apa ada mimpi yang luar biasa? Sabrina bingung, Nek. Kenapa belakangan ini setiap malam Sabrina selalu mimpi hal yang sama. Ada nama Fatimah, ada nama Hamdah. Fatimah. Hamdah. Mereka siapa, Nek? Kau ambil air wudhu. Kita sholat bersama. Nek,
Al-Quran itu dan surat yang barusan nenek baca sama dengan mimpi-mimpi Sabrina sebelumnya. Sewaktu nenek muda dulu, hal yang sama terjadi juga pada nenek. Bingung, resah dengan mimpi-mimpi yang berulang-ulang datang setiap malam. Kejadian itu kembali terjadi pada diri kau, karena kau adalah cucu nenek. Nanti kau juga yang akan menyimpan Al-Quran ini bersama cerita-cerita yang tersimpan dari leluhur kita. Cerita yang bagaikan debu di atas pelangi. Menyedihkan, tapi syarat dengan makna kehidupan. Kisah ini berawal dari seseorang yang bernama Harun Shah. Seorang manusia yang berwajah, tapi tidak bermuka. Sabrina nggak ngerti, Nek. Seorang manusia yang mempunyai jiwa, tapi tidak memiliki hati nurani. Ya Allah, ampuni hamba jika hamba terpaksa harus melayani nafsu mereka. Hamba lakukan semata-mata demi nyawa anak hamba, ya Allah. Ampuni hambamu yang nista ini, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Apa yang bisa aku perbuat, ya Allah? Bisakah aku membantu beban hidup hamba? Maafkan hambamu yang naif ini, ya Allah. Fatimah! Fatimah! Fatimah!
Mana Fatima anak pelacur? Hei anak pelacur, mau apa kamu sini? Pergi sana! Surau kami tidak pantas untuk kamu. Ayo pergi! Kamu tuli ya? Pergi sana! Jangan pernah kamu datang lagi ke sini. Malah diam. Atau aku... Ihsan, lepaskan! Maimunah, Pergi sana! kenapa kalian selalu mengganggu Fatimah? Ya. Ibu kan sudah bilang sama Fat, jangan pernah Fat turun ke dusun. Penduduk dusun itu tidak ada yang suka dengan kita, Fat. Ini akibatnya kalau Fat tidak mau mendengarkan kata-kata ibu. Tapi Bu, kenapa Fat tidak boleh mengaji di Surau Guru Ali Daud, Bu? Pokoknya belum boleh. Apa karena Fat anak seorang pelacur? Pelacur itu apa, Bu? Bu, pelacur itu apa? Anak-anak di surau dan warga dusun bilang kalau Fat anak pelacur. Pelacur itu apa, Bu? Fat, jangan pergi ke surau lagi ya. Iya, Bu. Tapi kenapa? Nanti kalau Fat sudah besar, Fat boleh belajar mengaji di surau. Jawab, Bu. Apa arti pelacur? Ibu tidak bisa menjawabnya sekarang, Nak. Kalau Fatimah sudah tahu apa arti pelacur, Fatimah akan kasih tahu ke anak-anak di surau dan warga di dusun kalau pelacur itu adalah... Fat. Fat sayang sama ibu. Tentu, Bu. Tentu Fat sayang sama ibu. Ibu juga sayang kan sama Fat. Ibu sayang sekali sama Fat. Sayang sekali. Dan kalau kita saling menyayangi, tolong jangan tanyakan lagi pada ibu apa itu pelacur. Kenapa ibu bilang begitu? Fat ingin tahu apa arti pelacur, Bu. Kalau ibu sayang sama Fat, ibu harus kasih tahu apa arti pelacur. Ibu menangis. Ibu gak menangis. Mimpi-mimpi Sabrina memang bukan isapan jempol.
bukan tanpa sebab. Sabrina adalah cucu nenek, dan nenek adalah cucu dari Guru Ali Daud, yang adalah anak dari Ihsanuddin. Jadi dalam tubuh Sabrina masih mengalir darah Ihsanuddin. Maafin gue ya, Brin. Udah nyepelein cerita lo selama ini. Iya, Brin. Gue juga minta maaf ya. Malah mimpi-mimpi lo kita jadiin bercandaan. Gak apa-apa. Lo berdua kan gak tahu ceritanya kayak gimana. Terus, Nek, hubungan antara Al-Quran tua itu sama Fatimah apa? 10 tahun kemudian, Fatimah tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang cantik sekali. Ada yang salah dari warga dusun ini. Sejak kecil gadis itu tersisih dari lingkungan. Lantaran dia anak seorang pelacur. Kasihan Fatimah. Sepertinya dia ingin hidup wajar, diterima oleh warga, serta diterima mengaji di surau ayahku. Permintaanmu itu terlalu berlebihan, Fat. Al-Quran, mukena, sajadah dan tasbih. Itu terlalu berlebihan. Fatimah butuh jawabanmu. Kenapa ibu merasa sangat berat untuk memenuhi permintaan Fatimah? Kamu tahu kan, ibumu ini adalah seorang pelacur. Semua orang tahu akan hal itu. Bahkan mereka juga tahu kalau Fatimah adalah anak dari seorang pelacur. Kamu bisa bayangkan bagaimana tanggapan orang kampung ketika tahu kita akan membeli benda-benda suci itu. Sedangkan mereka tahu dari mana ibu mendapatkan uang untuk membelinya. Hasil melayani nafsu laki-laki hidung belang, Fat.
begitu hinakan hidup kita. Sejauh mana hubungan ayah dengan Bu Hamda ketika ayah remaja dulu? Maaf ayah. Maafkan Iksan. Jika pertanyaan Iksan telah menyinggung perasaan ayah. Atau justru mungkin Iksan telah membangkitkan batang kayu yang sudah lama terpendam. Tidak semua warga dusun sini suka dan hormat pada ayah. Tapi biarkan mereka mau bicara apa. Karena mereka bukan pelaku sejarah antara ayah, Bu Hamda, dan Harun Shah. Harun Shah, lelaki kaya dan sombong itu. Iya. Lelaki yang dulu mengejar-ngejar Bu Hamda. Saingan ayah. Bisa dibilang begitu. Tapi pada saat itu, Bu Hamda sama sekali tidak menerima cintanya. Kalau boleh, Iksan menerka. Harun Shah, lelaki yang menyebabkan Ibu Hamda dan Fatimah terbuang dari dusun ini. Harun Shah selalu menyiksa Bu Hamda. Astagfirullahaladzim. Pantaskah uang itu aku gunakan untuk membeli Al-Quran, sajadah, mukena dan tasbih? Tidak mungkin ya Allah. Mana mungkin aku membeli benda-benda yang suci menggunakan uang hasil yang kotor. Mau apa kamu ke pasar? Mungkin pelacur ini ke pasar mau beli kemenyan buat narik perhatian laki-laki dumblang di kampung kita. Benar, pasti kemenyan dan kembang 7 rupa yang ingin dibelinya. Lihat aja, ibunya pelacur
anaknya juga akan jadi pelacur. Alhamdulillah, Bu. Akhirnya kesampaian juga keinginan Fatima untuk memiliki Quran, mukena, sejadah, dan tasbih. Pelacur! Mau apa kalian datang sini? Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam. Kami mau membeli mukena, sajadah, Al-Quran, tasbih, dan buku-buku agama. Ada. Apa? Tidak salah dengar saya? Pelacur, kamu pikir aku mau menjual barang-barang suci ini sama kamu? Lebih baik kamu dan anakmu sekarang pergi dari sini. Jangan kalian buat usahaku menjadi naas dan sial. Karena dikotori manusia-manusia kotor macam kamu. Pergi! Bi, izinkan kami membeli. Kami mohon, Bi. Atau aku teriak kalau kalian akan mencuri barang daganganku. Pergi! Marnina! Usir pelacur ini! Pergi kamu! Pergi! Mar! Sajadah dan mukena ini dipegang pelacur tua dan anaknya itu. Sajadah dan mukena ini terlalu suci. Tapi sekarang penuh dengan najis. Sekarang cepat kamu cuci ini. Cepat Nur, cuci. Uang mereka itu kan hasil dari melacurkan diri. Titik. Sekarang kamu ada keperluan apa, Ihsan? Saya mau membeli semua barang-barang yang dibutuhkan Ibu Hamda dan juga Fatima. Apa? Tidak salah dengar saya? Tidak, Bi. Kamu membeli barang-barang ini untuk pelacur itu? Bisa buat mereka. Bisa juga buat kebutuhan pondok. Karena para santriwati yang orang tuanya tidak mampu, biasanya kami selalu membantunya, Bi. Kalau untuk pelacur itu, aku tidak akan pernah mau menjualnya. Tapi kalau untuk kebutuhan para santriwati di pondok ayahmu, aku akan mengurangi harga. Terima kasih, Bi.
Fat? Fat, kantong uang ibu hilang, Fat. Ya Allah. Bu, ibu simpan di mana tadi? Ibu selipkan di pinggang ibu, Fat. Lengkap sudah penderitaan kita, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Kuatkanlah, ya Allah. Hamba menerima semua cobaan yang terus-menerus menimpa kami. Angkatlah segala persoalan yang menjerat kami, ya Allah. Allah Azza wa Jalla. Hamba dan ibadah hamba adalah kesucian, ya Allah. Sekalipun ibadah hamba mencari nafkah dengan cara yang penuh kesalahan dan kehinaan. Anak guru Ali Daud, Bang. Ada apa dengan dia? Anak itu sudah terpengaruh dan berani datang ke gubuk bekas istri abang. Dia sudah seperti orang kebanyakan. Sudah kerajingan di atas tubuh pelacur tua itu. Bekas istri abang. Jangan asal bicara kamu, Hasan. Saya melihat dengan mata sendiri. Dan diam-diam saya mengikuti anak itu hingga masuk ke dalam gubuk. Dia kelihatan begitu mesra, Bang, dengan pelacur tua itu. Sekaranglah saatnya untuk membalas sakit hati abang kepada Ali Daud. Bukankah ini kesempatan yang abang tunggu? Ali Daud. Saatnya aku membalaskan dendam yang kupendam puluhan tahun. Fatimah,
Lihat, kamu tahu apa ibu pegang ini? Doa kita dikabulkan oleh Allah, Fat. Alhamdulillah, Bu. Semua kebutuhan ibadah kamu sudah tersedia. Mungkin kamu tidak percaya dengan kejadian yang tidak kita duga ini. Ya Allah. Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Telah Kau tunjukkan sifat-Mu yang penyayang kepada hamba. Terlepas dari siapa hamba dan ibunda hamba, ya Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Secara akal sehat, Fatimah masih belum mengerti, Bu. Bagaimana benda-benda itu bisa ada di gubuk kita. Allah yang sudah mengirimkannya pada kita, Fat. Kalau Ibu langsung menyebut Allah yang mengirimnya, maka sulit bagi Fatimah untuk mencerna jawaban itu, Bu. Kira-kira siapa ya, Bu? Orang yang diutus Allah untuk membawa benda-benda suci itu. Karena biasanya orang-orang datang hanya untuk melampiaskan nafsu syahwatnya. Jangan pernah ucapkan kata-kata itu lagi, Fat. Maaf, Bu. Maaf kalau ucapan Fatimah menyinggung perasaan Ibu. Tidak untuk kali ini, Fat. Terlebih ucapan itu keluar dari anak ibu sendiri. Maafkan Fatimah ya, Bu. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Fat. Ini mujizat buat kita. Buat hambanya yang fakir dan kotor. Tetapi mata dan tangannya tetap mengulurkan kasih dan sayangnya pada kita, Bu. Fatimah, apa yang menjadi tujuanmu tidak akan lepas dari perjuanganmu, Fat. Lakukan apapun yang menjadi impianmu. Semoga dengan hidup yang singkat ini akan bisa membuat hidupmu lebih berarti, berguna untuk keluargamu, terlebih untuk seluruh umat manusia.
pelacur. Kurung anak pelacur itu. Anak pelacur. Saya memang anak pelacur, Bi. Tapi salah saya apa? Jelas kamu salah. Kesalahan kamu adalah kamu tidak berhak atas barang-barang suci yang menempel di badan dan di tangan kamu. Rampas saja, Bi, barang-barang itu. Ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Saya memang anak dari seorang pelacur yang kalian sisihkan dari kehidupan kalian. Tetapi apakah salah jika anak seorang pelacur seperti saya ini memiliki Quran untuk membaca dan menafsirkan ayat-ayatnya? Apakah salah jika anak seorang pelacur seperti saya ini mengenakan mukena untuk mendirikan sholat? Saya memang anak dari seorang pelacur. Tetapi saya dan ibu saya tidak pernah berhenti memuji kebesaran Allah. Sekali lagi benar. Saya bukan Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah. Dan bukan pula Fatimah Ibnu Khattab yang membacakan surah Toha dalam Al-Quran. Sehingga membuat kakaknya Umar Ibnu Khattab jerembam karena ayat-ayat itu. Alah, semua jangan terpengaruh sama omongan anak pelacur ini. Kamu gak usah ceramahin depan kita semua anak pelacur. Ayo, ambil Al-Quran itu. Rampas sajadah, mukena tasbih. Ayo. Semua yang kamu pakai adalah palsu dan penuh dengan kemunafikan, anak pelacur. Kerudung ini tidak pantas dipakai oleh seorang anak pelacur. Katakan Fatimah, siapa yang telah berbuat kurang ajar sama kamu? Bukan mereka yang kurang ajar. Justru saya yang tidak tahu diri. Tidak, Fatimah. Fatimah, katakan. Fatimah. Tadi saya sudah mengatakannya, Guru Mu'alim. Tubuhnya terlalu kotor dan najis untuk memegang benda-benda suci itu. Apakah kalian lebih berhak atas benda-benda itu? Tentu kami berhak. Apa benar? Benda-benda yang bibi dan kalian katakan tadi, kalian pergunakan setiap harinya di rumah. Mana yang lebih baik?
anak seorang pelacur yang bernama Fatima? Atau kalian yang mengatakan lebih berhak atas benda-benda itu? Saya tidak mau dipersalahkan Allah. Astagfirullahaladzim. Ternyata penduduk dusun ini sebagian warganya adalah perampas hak orang lain. Iksan! Kamu sudah menghina kami! Kami bukan maling atau perampas hak orang lain, Iksan. Iksanuddin, kembalikan barang-barang suci itu. Saya tidak pernah menjualnya. Bibi sudah menjualnya sama saya dan saya sudah membayarnya. Seharusnya ini tidak perlu terjadi. Kenapa kalian menyerang anak guru Ali Daud? Kalau dia tidak terima, ini urusannya bisa panjang. Hati dan jantung mereka berada di sela-sela paru-paru. Tetapi yang tidak mereka miliki adalah nurani dan akal sehat. Kejadian hari ini bisa kita jadikan pembelajaran batin yang amat sangat berharga untuk kita, Fat. Hasrat Fatimah ingin melakukan perkenalan dengan Allah. Ternyata terhambat oleh mereka. Haruskah kita bunuh jiwa yang sudah mati dan hidup kembali ini hanya karena mereka? Jiwa kita tidak akan pernah mati dan hidup kembali, Fat. Tapi selamanya jiwa kita akan hidup. Tergantung bagaimana kita membawanya ke jalan sesat atau jalan yang diridhoi oleh Allah. Apa kita sudah menempuh jalan yang diridhoi Allah? Jika tadi siang kamu keluar dari rumah dan berpamitan kepada ibu menuju surau Guru Daud dengan niat yang baik dan mengucap bismillah, insya Allah kamu sudah menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah. Sekalipun langkah Fatimah menuju surau Guru Daud tidak sampai atau tidak bukan diukur dari langkahmu, nak, tapi niatmu. Allah tidak pernah memandang siapapun umatnya yang ingin melangkahkan kakinya ke dalam kebaikan. Malang sekali gadis itu. Apa kamu mencintai gadis itu? Jujur saja, Iksan. Apa kamu mencintai gadis malang itu? Sulit untuk mengatakannya, Ayah. Apakah kamu sekedar kasihan dan iba pada gadis malang itu?
Jika iba dan kasihan itu sudah pasti, Ayah. Karena Fatimah mendapatkan perilaku yang sangat tidak adil dan sangat tidak manusiawi oleh warga dusun ini. Sepertinya kamu mulai mencintai gadis itu. Akan kuhancurkan Ali Daud seperti kuhancurkan gelas ini. Gara-gara dia, rumah tangga saya hancur. Maaf, Bang. Bang, saya tidak bisa membayangkan, Bang. Bagaimana nanti ketika warga dan dusun ini mengusir Guru Daud. Yang didampingi pelacur Hamda itu, Bang. Juga anak mereka, Fatimah dan Iksan. Sudah pasti mereka sulit untuk melangkah. Karena memendam rasa bersalah. Tapi saya merasa puas. Karena dendam saya puluhan tahun sudah terbalaskan. Tapi Bibi, secepatnya Bibi mengajak warga dusun untuk bertemu guru laknat itu. Bibi kan orang bodoh. Iya, Bang. Dia akan kujadikan ujung tombak untuk melakukan semua ini. Bukan saja tangan abang yang bersih, Bang. Tapi juga nama baik abang di mata orang-orang dusun ini, Bang. Itu yang kumaksud, Hasan. Sementara nama saya bersih, tapi Ali Daud hancur dan terusir. Keterlaluan. Dendam Kusumat Harunsa yang begitu lama terhadap Guru Ali Daud membuat dia melontarkan fitnah yang sangat kejam. Persoalan ini berawal dari pertikaian antara Guru Ali Daud dan Harun Syah di kala mereka muda. Saat itu, mereka memperebutkan Hamda. Aku tahu persis kejadian itu, Guru. Aku tahu persis karena aku adalah salah satu dari pelaku sejarah pemerkosaan Hamda, Guru. Astagfirullahaladzim. Saat Harun Syah telah menikahi Hamda, Guru Ali Daud tidak pernah melakukan perzinahan itu, Guru. Tidak pernah. Justru beliau datang untuk membantu, menolong Hamda yang ingin mengakhiri hidup. Karena perbuatan kami, Hamda ingin bunuh diri, Guru. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, maafkan dosa-dosa hamba-Mu, ya Allah.
Usir guru maksiat itu! Hancurkan surau guru Ali Daud! Usir guru Ali Daud! Usir guru maksiat itu! Hancurkan surau guru Ali Daud! Cukup! Tidak seperti ini. Jika kalian ingin bicara dengan aku, masih banyak jalan yang lebih bermartabat yang bisa kita tempuh. Tutup saja pondok ini, Pak Haji. Ya, tutup! Apa urusan kamu menutup pondok ini? Karena Pak Haji guru munafik. Jelaskan. Kalau aku munafik. Kami warga dusun tidak sudi ada seorang guru berhubungan dengan seorang pelacur. Tahan. Tahan. Rasa iri dan dengki adalah kebodohan. Sebab kamu punya rasa dendam. Dan bukan dendam pribadi. Tetapi dendam orang lain. Dan kamu mau-maunya menghasut dan memenuhi hawa nafsu seseorang. Bawa perempuan sundal dan anak harammu dari dusun ini jauh-jauh. Karena dusun ini haram menerima orang-orang macam kalian. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Bibi. Istighfar. Usir iblis dalam pikiranmu. Tolib. Belum puaskah kamu bersama Harun membuat onar dan menyebar fitnah? Bertobatlah selagi masih ada waktu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Alhamdulillah, baik. Seperti yang guru lihat. Bagaimana dengan keadaan mereka? Kasihan warga dusun. Mereka sudah terpengaruh oleh nafsu seseorang. Ya. Menurut saya, lebih baik kita segera selesaikan permasalahan ini. Kasihan warga dusun yang terus-menerus terbawa oleh hasutan dan menerka-nerka. Sementara mereka tidak mengetahui apa sebenarnya pokok dari permasalahan ini. Benar, Guru. Sebaiknya Guru ceritakan apa yang sebenarnya terjadi antara Guru, Harun Syah, dan Hamdah. Aku siap menjadi saksimu, saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sedikit terlambat, anakku. Baru saja terjadi pengalaman batin di pondok ini. Apa benar, Ayah? Mereka ingin mengusir kita dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Siapa Ayah yang berani mengatakan seperti itu pada Ayah?
Jangan memperkeruh suasana yang hampir jernih ini. Warga dusun ini harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang hak, mana yang batil. Katakan, ayah. Siapa yang telah berani menghina ayah? Apa mereka teman lama ayah? Yang bernama Harun Syah, Tolib, Hasan, dan Dwi. Katakan, ayah, katakan. Istighfar, anak. Istighfar. Jauhkan dari hawa nafsu. Singkirkan iblis dalam pikiranmu, anak. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebaiknya masalah ini kita selesaikan dengan cara musyawarah. Saya sebagai kepala dusun akan mewakili kalian semua untuk mengikuti musyawarah nanti. Semoga musyawarah bisa berjalan lancar dan menemukan kata sepakat untuk kebaikan kita semua. Saya berharap bapak-bapak dan ibu-ibu bersabar. Tidak, aku tidak mau ikut dengan kalian. Kamu harus mengaku sama warga dusun. Sebelum kamu jadi istri aku, terlebih dahulu Ali Daus sudah menodai kamu. Semua fitnah. Kamu memang tukang fitnah, Harun Syah. Ayo ikut! Lepas! Ayo! Lepas! Aku tidak mau ikut dengan manusia tidak punya hati nurani sepertimu. Ayo ikut! Lepas! Cepat! Lepas! Ayo! Fatimah! Bangun! Ibu! Bangun! Ibu! 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 Diam! Ayo! Lepas! Diam! Diam! Ibu! Ayo ikut! Ayo! Diam! Diam! Cepat! Cepat! Mahmud! Seorang haji yang bernama Mahmud membersihkan diri dari lumpur dan dosa masa mudanya. Manusia tidak berguna. Apa kalian tidak punya hati? Memfitnah orang semaunya. Minggir! Ini bukan urusan anak ingusan. Ayah, izinkan saya untuk membunuh manusia yang tidak punya hati ini, ayah. Mundur, Iksan. Guru murtad. Kau tetap saja kotor di balik kopiah putihmu. Seorang penzina tetap seorang penzina.
Dan anak seorang penzina tetap seorang penzina. Biarkan, Toli, biarkan. Cuman anak ingusan. Anak muda. Kalau urusan ini mau selesai dan tahu mana yang benar dan mana yang salah, saya ingin bertanya kepada kamu. Tadi pagi, kau datang ke gubuk pelacur itu sedang apa? Atas izin ayah, aku mengajarkan Fatimah mengaji. Mengaji? Iya, kau bilang mengaji. Anak muda, mengaji itu bukan di tempat gubuk pelacur. Tapi mengaji itu seharusnya berada di surau. Kalau kau belajar mengaji di gubuk pelacur, berarti kau menindihkan tubuh gadis haram itu, betul? Mulutmu terlalu busuk! Baik. Saya akan panggil satu orang yang melihat dirimu berada di gubuk pelacur itu. Bahar. Iya, Bang. Apa benar anak muda ini saling menindihkan tubuh mereka? Benar, Bang. Seorang penzina, anaknya pun seorang penzina. Hasan. Iya, Bang. Apa benar 2 atau 3 hari yang lalu anak muda ini datang ke gubuk pelacur itu membawa barang-barang berharga? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Bang. Kalau dia membawa masuk ke dalam gubuk pelacur itu. Apa dia mengajar mengaji? Tidak, Bang. Apa mereka saling menidih tubuh mereka? Iya, Bang. Jangan kau bawa-bawa nama Allah untuk menutupi kebusukanmu. Fitnah! Apa yang dia bicarakan semuanya bohong dan dusta. Benar apa yang dikatakan Kak Isa. Dia mengajarkan saya mengaji. Dan apa yang kalian tuduhkan sama sekali tidak benar. Bisa dibuktikan kalau dia bisa mengumandangkan ayat suci Al-Quran. Ini semua sudah jelas. Supaya menjernihkan persoalan ini, saya menyarankan Fatimah untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan warga dusun. Mana mungkin saya bisa mengumandangkan ayat-ayat Al-Quran. Saya baru saja belajar mengenal huruf-hurufnya. Tetap saja kamu harus melakukannya, Fatimah. Saya tidak bisa. Baik, saya mesepakati usulan dari guru mualim. Tapi dengan satu syarat. Saat dia mengumandangkan ayat suci Al-Quran,
saya minta di depan mihrab tempat dia mengaji dibuatkan 4 lubang. Untuk apa 4 lubang itu? Kalau dia tidak bisa mengumandangkan ayat suci Al-Quran, kita razam mereka! Subhanallah. Semoga roh Fatimah Ibnu Khattab selalu mendoakanmu agar kamu bisa mengumandangkan firman-firman Allah di hadapan mereka. Seperti halnya Fatimah Ibnu Khattab yang mengumandangkan mushaf suci di hadapan kakak kandungnya yang garang bagi singa padang pasir di kota Mekah. Sebelum kita melangkah bersama ke mihrab itu, marilah kita beristighfar. Mengakui dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Mohon ampun pada Allah. Agar perjalanan kita menuju alam yang lebih kekal akan terasa lebih nikmat. Fatimah memohon keridhaan Ibu. Jika Allah tidak murka kepada saya tidak peduli apapun yang akan terjadi, Bu. Namun keridhaan Ibu dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kenakanlah busana kecintaan-Mu kepada hamba yang fakir ini. Dan saya pasrahkan urusan ini hanya kepadamu, ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu rindu. Ya Aida, Ibu rindu. Saya harus menentukan
surat apa dan ayat mana yang harus dibaca oleh gadis haram itu. Dan saya minta guru mualim, silahkan kasih dia ayat mana dan surat apa yang harus dibaca. Kita serahkan semuanya sama Allah. Kamu memang cerdik, Karunsa. Jangan memuji, Guru. Nanti kepala saya jadi batu. Fatimah anakku, bacalah surat At-Toha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tashkiratan liman yakhsha. Tanzilam mimman khalaqal ardo wassamawatil ula. Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa. Sadaqallahul azim.
ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ibu tahu, Nak. Sekarang kamu telah terbebas dari orang-orang yang sudah berbuat zalim padamu. Inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Fatimah binti. Fatimah binti Harun Syah. Jangan asal bicara kamu, Hamdah. Aku memang hina. Aku memang tidak suci. Tapi tidak ada satu alasan untukku berkata dusta di hadapan jenazah anakku sendiri dan anak ibu Harun Syah. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita.
Bin.